adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, edisi Minggu 9 Oktober 2022, hari Minggu biasa ke-28. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari kesombongan agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir, seorang di antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang ini? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kusta adalah penyakit yang menakutkan pada abad-abad yang lalu. Dalam perjanjian lama, kita mengetahui bahwa satu hari Miriam, saudari dari Musa, kena kusta, maka dia harus tinggal di sebuah lembah. Bagaimana reaksi orang-orang sehat terhadap orang kusta? Mereka boleh melemparnya dengan batu atau intifada sampai mati. Maka ketika ada orang kusta lewat, mereka mengatakan, "Kusta, kusta, kusta," lari dari dia. Orang sehatnya lari tunggang langgang takut, karena memang belum diketahui obatnya. Pada zaman Yesus, orang kusta masih ada. Penyakit yang menakutkan. Nah, sekarang dalam Injil digambarkan bagaimana ketika Yesus berjalan dari Yerusalem melewati Samaria dan Galilea, bertemu dengan mereka yang tinggal di lembah. Rupa-rupanya nama Yesus sudah tersebar di mana-mana sebagai Sang Penyembuh. Maka tidak mengherankan walaupun dulu belum ada gadget, berita dari mulut ke mulut tentang Yesus dan mereka ingin disembuhkan. Yang unik dalam 10 orang kusta tadi, 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. Jadi ketika mereka mengalami sakit, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Samaria, yang adalah orang kusta. Tapi ketika mereka sehat, lalu mulailah berbagi, "Aku orang Yahudi, kau orang Samaria." Maka lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang kesembuhan orang-orang kusta itu, tetapi ya satu saja yang kembali, yaitu orang Samaria, orang yang tidak dianggap manusia di Israel.
Wangsa kelas 2. Maka lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang yang sembuh, kok hanya 1 yang datang, dan itu orang Samaria? Artinya apa? Kita yang biasa diberi, anggap itu biasa. Rasa syukur dan terima kasih itu menjadi jarang terjadi. Tetapi orang-orang yang baru menemukan atau mendapatkan sesuatu, wow. Ya, sama seperti orang-orang yang menerima gaji pada gaji pertama. Ya, sekian juta rasanya besar. Tetapi setelah 1, 2, 3 tahun kecil. Maka hari ini kita diajarkan oleh Yesus untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur dan berterima kasih, dan kita harus tahu diri agar semua kebaikan yang Tuhan berikan itu betul berdaya guna dan tepat guna untuk kita. Usaha-usaha orang kusta perlu kita puji walaupun mengandung bahaya besar. Kalau ketemu orang sehat bisa dilempari batu. Tetapi di dalam Yesus, dalam berbahaya pun diselamatkan oleh Yesus. Maka mari saudaraku terkasih, bila kita mengalami kesulitan seperti orang kusta tadi, mereka tidak datang kemana-mana tetapi hanya mencari Yesus. Maka mari kita juga mencari Yesus. Di mana dia berada, kita pergi ke sana. Atau kita undang Yesus dan dia akan datang bila betul dia perlukan. Kita memerlukan dia. Selamat bergabung senantiasa dengan Yesus, bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menjadi pengikut-pengikutnya. Harap kita tetap setia. Selamat pagi, Tuhan memberkati.